Halo teman-teman, saat ini sore ini kita akan merehab kandang kita, di mana kandang kita situasinya hari ini sudah jelek, pagar bambunya sudah pada rapuh, dan kali ini saya akan melakukan rehab kandang untuk memberikan kenyamanan dan keamanan entok-entok saya yang ada di kandang ini. Ini kandang entok jumbo yang sekarang dikelola oleh adik saya dan bapak saya. Ini ada beberapa tukang yang ikut membantu dalam proses membenahi pagar bambu dan memasang pagar batu bata. Karena pada dasarnya untuk pagar bambu itu memang tidak memiliki daya tahan yang cukup lama, paling hanya setahun atau 2 tahun. Setelah itu dia akan lapuk dan dimakan oleh rayap begitu. Dan untuk memperkuat daya tahan pagarnya, maka di bagian bawah itu diberi pagar beton ya, pagar dari batu bata dicampur semen, sehingga dengan pola seperti ini nanti untuk pagarnya tidak mudah dimakan oleh rayap, tidak mudah rusak, tidak mudah roboh, karena nanti ini akan ditempelkan di tiang cor, karena di beberapa titik sudah dipasang tiang cor. Dan ini mungkin pengerjaannya ya sekitar berapa hari ya, mungkin 3 hari ke depan semoga sudah bisa selesai dan bisa tampil wajah baru dan lebih rapi begitu ya teman-teman. Untuk saat ini seperti biasa, untuk entok yang ada di kandang ini sekitar ada 20 indukan, dan posisinya sudah mulai pada bertelur dan sebagian sudah mengeram. Dan untuk entok-entok jumbo ini memang dipilih karena memiliki pertumbuhan yang cukup pesat, dia cukup badannya lebih besar dibandingkan entok lokal maupun entok Rambon. Dan mari kita lihat untuk entok-entok yang sedang mengeram, dan kita nanti akan cek entok juga yang sudah menetas ya. Ada beberapa indukan yang sudah menetas. Ini untuk pemasaran entok jumbo. Untuk pemasaran entok jumbo untuk anakannya cukup mudah, sementara ini masih pasarnya masih terbuka lebar, hanya saja memang untuk harganya relatif naik turun. Dulu harga entok jumbo relatif mahal, tapi sekarang sudah turun dibandingkan 2 tahun yang lalu. Tapi peminatnya entok jumbo masih sangat bagus begitu. Dan untuk memulai usaha ternak entok jumbo ini memang harus memiliki strategi, karena kalau kita tidak punya strategi maka kemudian biasanya para peternak itu terburu nafsu ya, karena keuntungan yang besar, maka mereka kemudian terburu nafsu langsung membeli indukan dalam skala besar. Kalau di kandang ini polanya adalah pertama hanya membeli 1 paket indukan, kemudian setelah itu entok-entoknya itu induknya sudah bertelur, kemudian mengeram dan menetas lah. Kemudian dari hasil anakan itu kemudian dijual, dan hasilnya itu langsung dibelikan indukan baru, sehingga nanti kita belum bisa memetik hasilnya langsung, tapi aset dari indukan itu meningkat, bertambah begitu. Dan itu polanya tidak berlangsung lama, hanya beberapa bulan, karena limanya entok itu sudah bertelur dan menetas, maka mendapatkan sebanyak sekitar 50 anakan entok jumbo yang bisa dijual ya. Kemudian hasilnya langsung bisa dibelikan indukan, sehingga selang beberapa minggu indukan yang baru itu bertelur kembali, dan begitu terus seterusnya sampai sebanyak ini. Awalnya ini cuma 1 paket saja, dan karena dengan pola seperti itu populasinya semakin cepat berkembang ya. Tapi sekali lagi untuk hasilnya belum bisa kita nikmati sekarang, karena ini prosesnya baru memperbanyak indukan dengan cara menjual hasil anakan entoknya. Mungkin pola ini bisa ditiru teman-teman yang ingin populasi indukannya itu meningkat dengan cara seperti itu. Dan tentu memang modal yang kita keluarkan hanya indukan 1 paket yang pertama, kemudian
apa namanya, pakannya. Kita troko, istilahnya modalnya hanya di pakan. Untuk pakan entok jumbo ini relatif lebih murah karena irit pakannya. Irit hanya menggunakan pegatul, kemudian sedikit konsentrat, kemudian nasi aking atau sayur-sayur sisa. Kemudian juga ini kebetulan di kandang kami juga memelihara maggot sehingga pasokan protein hewaninya cukup melimpah sehingga pertumbuhan entoknya bagus, bulunya bagus, kemudian daya telurnya juga bagus. Anakan-anakannya juga hasilnya bagus karena telur yang dihasilkan itu juga besar-besar karena asupan proteinnya cukup tinggi. Ini telur-telurnya teman-teman, besar-besar. Satu indukan bisa bertelur 14, ada yang 17, ada yang 19. Ini telurnya. Sebetulnya beternak entok itu gimana ya? Ya, dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya jangan menggampangkan karena semua ternak itu kan punya tantangannya masing-masing ya, punya tantangannya masing-masing, punya hambatan masing-masing. Sejauh ini untuk hambatan yang dialami itu masih di virus mata biru ya, di virus mata biru itu memang yang masih belum ada obatnya, sejauh ini belum bisa dilakukan pengobatan, hanya yang bisa kita lakukan adalah proses proses antisipasi dengan menjaga kebersihan kandang. Ini pagernya kita kasih pasangan batu bata merah, kemudian nanti akan kita rapikan agar kandang kita lebih nyaman, rapi, dan indah begitu. Dan kebetulan dulu itu pagarnya ini saya yang bikin menggunakan pagar bambu, dan selang berapa tahun ya, sekitar umurnya sudah 1,5 tahun, tapi ini kondisi bambunya sudah lapuk, kemudian kita ganti. Dan kali ini pagar bambu yang akan kita pasang, bawahnya kita pasang batu bata dulu setinggi sekitar berapa, 80 cm, kemudian nanti di bagian atas baru dipasang pagar bambu. Hal ini untuk memberikan kekuatan agar pagar bambu kita itu lebih kuat, tidak dimakan rayap. Biasanya penyakit pagar bambu itu kan rayap, kemudian lapuk, kemudian gampang tumbang ya, roboh. Jadi kekuatan pagar bambu sekitar 1,5 tahun itu udah lapuk. Apalagi kalau sudah kena musim hujan ya, panas, kena air, rayap itu mudah sekali untuk naik. Dan semoga ini nanti setelah dikasih batu bata setinggi 80 cm ini nanti lebih tahan lama dan lebih rapi begitu. Dan ini memang kandang ini awalnya kan dulu memang untuk ayam, entok, campur-campur, dan sekarang untuk ayamnya sudah dievakuasi, sebagian sudah dijual, dan sekarang spesial khusus untuk kandang mentok jumbo. Tapi yang mengelola ini sekarang adik ya untuk kandang ini, dan ke depan ini tentu akan berkembang, semoga saja nambah indukan. Ini indukan total sekarang 20 indukan, sebagian sudah nelur dan sebagian ada yang sudah netes kemudian dijual. Dan ini memang untuk entok-entok jumbonya cukup besar-besar, pejantannya juga besar, tapi memang ini belum grade A ya, masih grade biasa. Tapi alhamdulillah sejauh ini untuk prosesnya aman, lancar. Teman-teman yang ingin membeli anakan Minty bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi ini. Kebetulan ini yang angker ada 8 ekor betina, dan selang beberapa minggu ke depan mungkin sudah mulai menetas. Dan teman-teman, ini untuk mengerjakan pagar bambu ini relatif murah teman-teman, karena ini batu batanya kebetulan dulu bapak saya itu bikin sendiri, kemudian ditabung, ditumpuk di bagian belakang kandang, dan sebagian dulu dijual batu batanya, dan sebagian ini tersisa dan digunakan untuk bikin kolam pemandian entok, sebagian lagi ini untuk membuat membuat pagar bambu ini, untuk membuat pagar kandang ini. Dan semoga nanti di bagian belakang kandang juga nanti akan kita pasang batu bata merah setinggi 80 cm juga agar lebih kuat. Sebetulnya selain bambu ya, di bagian atas nanti idealnya menggunakan kawat teman-teman, kawat yang yang tidak karatan itu kan ada. Itu lebih kuat, lebih tahan lama, tapi mahal karena ini dananya masih terbatas.
Jadi nanti ke depan ini bagian atas akan dipasang bambu ya. Gitu teman-teman. Semoga doakan saja semoga ke depan diberi rezeki yang melimpah sehingga bisa terus melakukan rehab kandang. Rehab kandang ini memang kalau tidak dicicil itu cukup lumayan besar pengeluarannya karena ya bisa mencapai jutaan ya untuk beli pasir, beli semen. Kalau tidak punya batu bata ya harus beli batu bata untuk bayar tukang. Ini memang cukup mengeluarkan modal yang banyak. Karena itu untuk peternak yang ingin merapikan kandang harus dicicil teman-teman. Jadi harus ditabung untuk melakukan rehab kandang karena sebagian besar kandang yang saya kunjungi di teman-teman peternak itu kan sebagian besar menggunakan pagar bambu dan itu mereka mengakui memang pagar bambu itu usianya sekitar setahun maksimal 2 tahun sehingga harus setelah roboh ya harus nebang lagi dan seterusnya seperti itu. Dan sebetulnya karena entok hari ini sudah mulai booming, banyak yang meminati begitu. Jadi saya menyarankan kalau teman-teman ingin peternak entok juga kandangnya harus didesain dengan bagus ya, dengan bagus sehingga kita tidak hanya menikmati hasil ternaknya saja, tapi juga menikmati suasana kandang yang nyaman, yang indah sehingga tamu itu bisa bisa nyaman ketika datang ke kandang kita. Semoga kita pembangunannya lancar, akan saya progres ke depan kalau sudah jadi nanti akan saya kasih tahu teman-teman.